Soal bab 1 tentang konsep dasar. Langsung ke soal nomor 1. Sebuah drum berisi air dengan massa jenis 750 kg per meter kubik dan volume 5 meter kubik. Berapa jumlah massanya? Sebelumnya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal. Yang pertama diketahui pada soal itu yaitu yang pertama massa jenis atau simbolnya itu Rho. Rho sama dengan 750 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu volume. Volume itu simbolnya V besar, yaitu 5 meter kubik. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu massa atau M. Lalu bagaimana kita mencari massa? Kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus dari ini, dari massa jenis. Dari rumus massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, jadi untuk mencari massa, yaitu massa jenis dikali dengan volume. Langsung dimasukkan saja. Ini seperti di slide ini. M sama dengan massa jenis dikali volume. Massa jenisnya tadi berapa? Massa jenisnya tadi 750 kg per meter kubik. Volumenya berapa? Volumenya 5 meter kubik. Jadi hasilnya 3.750 kilogram. Mohon maaf ini salah, harusnya kilogram ya. Harusnya itu kilogram. Ini harusnya satuannya kilogram, soalnya kan massa. Saya ganti dulu kilogram. Sudah seperti ini. Jadi untuk soal nomor 1 itu kita disuruh mencari massa dari rumus massa jenis. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui berat paku 454 gram dan total di dalam kotak yaitu 1 lbf di bumi dan memiliki massa 453,6 gram atau 0,4536 kg. Jika menggunakan hukum kedua Newton, berapa berat sebenarnya dari paku? Yang diketahui apa? Yang diketahui kita menggunakan massa yang 453,6 gram. Yaitu jika diubah ke satuan internasional atau SI, kan dari gram harus diubah dulu ke satuan internasionalnya massa yaitu kilogram. Jadi dari 453,6 gram diubah ke kilogram yaitu dibagi 1000 menjadi 0,4536. Lalu yang ditanyakan yaitu berat sebenarnya atau W. W itu rumusnya massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu kan konstanta tetap kan, biasanya itu yaitu 9,81 meter per sekon. Meskipun di soal nggak diketahui kan biasanya kita juga tahu kan percepatan gravitasi berapa. Di sini kita menggunakan percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk berat paku sebenarnya yaitu W sama dengan M kali G sama dengan 0,453 kilogram dikali 9,81 meter per sekon kuadrat. Diperoleh hasil yaitu 4,45 Newton. Jadi berat paku sebenarnya yaitu 4,45 Newton. Sudah soal nomor 2? Sudah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang suhu.
Sebuah sistem memiliki kenaikan 15 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu dalam Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur? Pertama kali kita tentukan dulu apa yang diketahui. Jangan lupa yang diketahui apa. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu kenaikan suhu pada sistem yaitu 15 derajat Celcius. Jadi ini yang pertama diketahui yaitu suhu pada satuan Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kenaikan suhu dalam Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi ini nanti kita disuruh ngubah suhu dari Celcius ke Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Yang pertama dulu ke Kelvin dulu ya. Kalau dari Celcius ke Kelvin itu biasanya diapakan? Dibagi. Dibagi? Beneran dibagi? Celcius ke Kelvin? Celcius ke Kelvin itu ditambah dengan 273. Ingat-ingat ya, ini tadi siapa yang ngomong dibagi siapa tadi? Ingat-ingat ya. Jadi kalau kita ngubah suhu dari Celcius ke Kelvin itu ditambahkan dengan 273. Jadi untuk kenaikan suhunya dalam Kelvin yaitu 288 Kelvin. Jadi 15 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah dengan 273 diperoleh hasil 288 Kelvin. Nah, untuk yang Fahrenheit dari Celcius ke Fahrenheit itu diapakan? Tambah 32. Ditambah 32. Terus selain itu diapakan? Diapakan? Di awal tuh. Dikali 4/5. Ya bukan? Iya, Bu, dikali 4/5. Nah, jadi untuk mengubah Celcius ke Fahrenheit itu rumusnya 4/5 dikali suhu dalam Celcius lalu ditambahkan dengan 32. Jadi ini 1,8 tahu kan dari mana? Belum, Bu. Dari itu tadi yang 4/5. 4/5. 4 dibagi 5 itu berapa? 0,8, Bu. Hah? 0,8. 0,8. Jadi kalau ke Fahrenheit 4/5 atau berapa per 5? Berapa jadinya? 4/5 atau 9/5? Ini tadi 9/5, Bu. Ya, 9/5. Siapa ini tadi yang jawab? Saya, Diva. Diva, ya benar. iya, Dieva. Yang jawab belum tadi siapa? Siapa yang jawab belum tadi? Saya, Bu. Siapa ini? Arta, ya. 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 Jadi Arta dan teman-teman lainnya 1/8 itu dari 9/5. Jadi saya ralat tadi yang 4/5 itu. Jadi untuk Celcius ke Fahrenheit itu bukan 4/5 kali derajat Celcius plus 32, tetapi 9/5 kali derajat Celcius ditambah 32. Jadi 1,8 itu 9 dibagi 5. Sudah paham ya ini 1,8 dari mana? Sudah. Sudah. Ya, jadi langsung kita masukkan saja. 1,8 dikali derajat Celciusnya tadi berapa? 15. 15 terus ditambah dengan 32. Diperoleh hasil 59 derajat Fahrenheit. Untuk yang Reaumur, kalau yang tadi Fahrenheit itu dikali 9/5, ini dari Fahrenheit kita dari Fahrenheit saja ya, bukan dari Celcius. Dari Fahrenheit ke Reaumur itu dikali 4/9
dikurangi 32. Nanti kalian bisa cari dari Celsius ke Reaumur itu caranya gimana. Kalau ini saya mencari kenaikan suhu dalam Reaumur itu saya cari dari Fahrenheit. Makanya saya menggunakan rumus yang 4/9 dikali derajat Celcius dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali 59 dikurangi 32. Diperoleh hasil 12 Reaumur. Kalau dari Celcius ke Reaumur, bagaimana caranya? Bagaimana bisa ada yang bisa bantu jawab? 4/5 bukan, Bu? Terus 4/5 terus diapakan? 4/5 dikali derajat Celcius gitu. Iya, Bu. Ini saya coba ya. Apakah hasilnya sama? R sama dengan, ini maksudnya derajat Reaumur ya. 4/5 dikali Celcius. Sama dengan 4/5 tadi 0,8 ya. 0,8 dikali 15. Berapa hasilnya? 0,8 dikali 15. 12, Bu. Dikali 15. Hasilnya 12. Sama ya berarti ya caranya ya. Sama, Bu. Sama. Ya. Seperti ini. Nanti kalian tidak usah bingung. Soal 1 sampai 3, apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah alat vakum dengan tekanan 13,3 PSI di dalam ruangan dengan atmosfer sebesar 26,1 PSI. Berapa tekanan absolutnya? Jangan lupa, yang pertama kali kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu yang pertama tekanan vakum atau P vakum sama dengan 13,3 PSI. Yang kedua yaitu tekanan atmosfer atau P ATM. Tekanan itu kan simbolnya P. Jadi yang pertama P vakum atau P vac, yang kedua P atmosfer atau P ATM, yaitu 26,1 PSI. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu tekanan absolut atau P absolut. Rumusnya yaitu P absolut sama dengan P atmosfer dikurangi P vakum. Langsung kita masukkan saja P atmosfernya diketahui, P vakumnya diketahui, yaitu 26,1 dikurangi 13,3. Hasilnya yaitu 12,8 PSI. Seperti ini untuk mencari tekanan absolut. Untuk soal nomor 5. Diketahui sebuah manometer memiliki gravitasi spesifik sebesar 0,85 dan tinggi kolom manometer yaitu 55 cm. Jika tekanan atmosfer adalah 92 kPa, berapa tekanan yang diperoleh? Ini disuruh mencari tekanan lagi, tapi yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama yaitu gravitasi spesifik atau simbolnya Sg, yaitu 0,85. Lalu yang kedua diketahui yaitu tinggi kolom manometer atau H, sama dengan 55 cm. Untuk selanjutnya yaitu tekanan atmosfer atau P ATM, yaitu 92 kPa. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu P, tekanan yang diperoleh. Kalau tadi untuk mencari tekanan itu kita dari rumus P atmosfer dikurangi P vakum. Kalau ya ini kita menggunakan rumus P atmosfer dikurangi rho BH, ditambah rho BH. Nah, rho ini, rho-nya kan belum diketahui di soal. Kita cari dari ini, gravitasi spesifik
dikali rho-nya air. Nah, gravitasi spesifiknya tadi berapa? 0,85. Rho air itu 1000 kg per meter kubik. Maka diperoleh rho atau massa jenis yaitu 850 kg per meter kubik. Setelah diketahui rho-nya atau massa jenis, maka kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. PAP sama dengan atau tekanan sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho GH. Rho dikali G dikali H. P atmosfernya kan diketahui tadi di soal, yaitu 92 kilopascal. Ditambah rho-nya tadi diperoleh dari Sg dikali rho air, yaitu 850 kg per meter kubik. G-nya kita menggunakan G yang 9,51 itu kilogram per meter persegi ya harusnya. Lalu dikali 0,55 meter. 0,55 meter ini dari mana tahu? Dari mana tahu nggak? 55 cm dirubah ke meter. Ya, jadi tinggi kolom manometer ini kan satuannya sentimeter. Itu kan bukan satuan internasional ya, maka diubah ke SI, satuan internasional yaitu meter. Jadi 55 cm diubah ke meter kan dibagi 100, makanya diperoleh hasil 0,55 untuk tingginya. Maka untuk tekanannya ini 92 ditambah, coba kalian hitung hasil rho GH-nya ini berapa? Berapa hasil rho GH-nya ini? 4,586. Tambah 92. Empat lima delapan enam itu kan satuannya Pascal. Diubah dulu ke kilopascal seperti yang satuan atmosfer. 4586. Ya kan? Siapa tadi yang jawab? 4,586, Bu. Oh, 4,586. 4,586 kilopascal. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya berapa itu? Hasilnya 4,678, kalau dibuletin jadi 4,7. Ya, 4,7. Yang lain sama ya hasilnya? Sama, Sama Bu. ya? Ya, sama. Siapa ini tadi yang jawab sambil kenalan ya kita? Siapa tadi yang jawab? Sama Ya, Bu. Doni. Doni, ya benar. Ya, Bu. Ya. Tadi ini ya Diva ya yang jawab ya, yang bantu ngitung ya. Iya, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Tentukan tekanan atmosfer suatu lokasi yang memiliki H atau tinggi sebesar 770 mm Hg. Gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon. Suhu air raksa sebesar 10 derajat Celcius. Dan massa jenis sebesar 12.370 kg per meter kubik. Seperti biasa, kita tuliskan dulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui yaitu H, yaitu 770 mm Hg.
Selanjutnya yaitu percepatan gravitasi atau G yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Lalu suhu air raksa atau T besar yaitu 10 derajat Celcius. Kemudian massa jenis atau Rho. Rho-nya 12.370 kg per meter kubik. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu tekanan atmosfer atau PATM. Untuk mencari PATM, kita menggunakan rumus P atmosfer atau PATM sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya diketahui kan 12.370, lalu G-nya 9,81, lalu hanya 0,77 meter. Tahu nggak 0,77 dari mana? Tahu ya? 170 Dari milimeter diubah ke meter, Bu. Ya, dari 770 mm diubah ke meter, kan dibagi 1000 ya. Jadi 0,77. Hasilnya seperti ini. Dari hitungan kalian bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu. Sama. Siapa yang tadi yang bilang sama? Apa? Doni lagi? Bukan. Siapa yang bilang sama tadi? Doni, Bu. Oh, Dani lagi. Siap. Jadi hasilnya 93.000 93,744. Ini titik. Seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Sebuah tangki yang diberi tekanan pada gambar. Diketahui tangki terletak di atap rumah dengan ketinggian 1.400 meter. Tekanan atmosfer sebesar 85,6 kilopascal. Massa jenis air 1.000 kg per meter kubik. Minyak, massa jenis minyak 850 kg per meter kubik. Dan merkuri 13.600 kg per meter kubik. Tentukan tekanan udara dalam tangki jika H1 sama dengan 0,1 meter, H2 0,2 meter, dan H3 0,35 meter. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu tinggi kan, tinggi yaitu H, simbolnya H, yaitu 1.400 meter. Ini sudah sesuai dengan SI, jadi nanti nggak perlu diubah. Yang diketahui selanjutnya yaitu tekanan atmosfer atau PATM, yaitu 85,6 kilopascal. Selanjutnya yaitu massa jenis air atau Rho air, yaitu 1.000 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu massa jenis minyak, Rho minyak 850 kg per meter kubik. Dan massa jenis merkuri atau Rho merkuri yaitu 13.600 kg per meter kubik. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu tekanan udara dalam tangki jika H1 0,1, H2 0,2, H3 0,35. H1 itu maksudnya hanya air, H2 itu hanya minyak, dan H3 itu hanya merkuri. Nah, untuk mencari tekanan ini kita menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus ini, PATM, P atmosfer sama dengan P udara ditambah Rho GH 1 ditambah Rho GH2 dikurangi Rho GH3. Jadi P ini kan P-nya udara. Yang ditanyakan kan P-nya udara, maka Rho 1 ini yang P1, P2, P3 ini dipindah ke kanannya sama dengan, maka P atmosfer dikurangi P1 dikurangi P2 ditambah P3. P1 itu maksudnya P air, P2 itu maksudnya P-nya minyak, P3 itu maksudnya P-nya merkuri. Ini tandanya
minus minus plus ini tahu ya dari mana? Soalnya kan kalau diubah ke kanan sama dengan kan tandanya berubah. Tahu ya dari mana? Tahu, Bu. Ya, lalu kita langsung masukkan saja, yaitu P atmosfer ditambah, coba langsung ini saja kalian masukkan. Jadi dari sini saja, dari yang baris pertama. P sama dengan, P atmosfernya berapa tadi? Berapa? 85, 85,5. Pascal. Dikurangi, rho-nya air berapa? 1000 dikali 9,81 dikali hanya air tadi berapa? 0,1. Ya kan? Dikurangi rho-nya minyak. Berapa tadi rho-nya minyak? 850 dikali 9,81 dikali 0,2 ditambah rho merkuri yaitu 13.600 dikali 9,81 dikali 0,35. Ini untuk yang ini, langsung baris pertama, misal kita masukkan. Tapi di sini saya menggunakan penyederhanaan ya. Jadi kita kurung-kurung seperti ini. Jadi nanti 9,81 ini kan ada tiga, nanti bisa langsung ditaruh di depan. Seperti ini. Coba kalian hitung apakah hasilnya sama. Gimana perhitungannya? Sambil dicek apakah perhitungan saya sama dengan yang kalian hitung. Sama, Bu. Sama. Siapa ini? Diva lagi. Siapa? Iya, Bu. Ya, yang lain gimana? Dari tadi Diva terus. Yang lain gimana sama hasil perhitungannya? Sama. Sama, Arta sama. Yang lain? Saya mau tanya, Bu. Ya, gimana? Kalau buat massa jenis itu udah satuan tetap, Bu? Kayak air Iya. 1000, minyak 850 gitu. Iya. Jadi untuk massa jenis itu udah ketetapan seperti G seperti itu. Tapi nanti tergantung satuannya. Misal satuannya diubah ke gram atau apa itu nanti biasanya jadi satu. Jadi tergantung convert satuannya aja. Tapi nilainya sama. Seperti itu. Gimana? Ini tadi siapa yang tanya? Saya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Siapa saya? Siapa? Yunus, Muhammad Yunus. Apa siapa ini? Yunus. Iya, Bu. Siapa? Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang lain ada yang tanyakan? Yang lain kalau ada yang tanyakan bisa bertanya langsung ya. Sudah ya soal nomor 7. Clear ya? Sama semua ya jawabannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Diketahui piston berisi gas memiliki massa 50 kg dan luas penampang 0,04 meter persegi. Tekanan atmosfer sebesar 0,67 bar dan percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Berapa tekanan di dalam silinder? Ini disuruh mencari tekanan lagi. Tapi yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama yaitu massa. Massanya atau M kecil yaitu 50 kg. Yang kedua yaitu luas penampang atau A besar yaitu 0,04 meter persegi. Selanjutnya yaitu tekanan atmosfer atau PATM yaitu 0,67 bar. Selanjutnya yaitu percepatan gravitasi 9 atau G
G kecil yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu tekanan atau P. Kita menjawab menggunakan rumus P sama dengan P atmosfer ditambah mg dibagi A. mg dibagi A itu dari rumus yang ini. P sama dengan F per A. F atau gaya per A. F itu kan M kali G. Jadi per A, seperti itu. Langsung kita masukkan saja. P sama dengan P atmosfernya tadi berapa? 0,67 ditambah M-nya berapa? M-nya 50 kg dikali 9,81 meter per sekon kuadrat dibagi A. A-nya 0,04. Coba kalian hitung, ini hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Untuk yang mg dibagi A? 12.262,5, Bu. Berapa? 12.000. 12.262,5. 0,67 ditambah 12.000 67 12.262. 262,5. Satuannya apa? Satuannya apa? Ada yang tahu satuannya apa? Satuannya apa? 12.262,5 ini. Kilogram meter per second kuadrat, Bu. Iya. Terus kalau hubungannya sama bar nanti apa berarti? Kilogram 1000. Dibagi berapa, Yunus? Jadi ini satuannya Pascal. Nah, agar sama dengan yang P atmosfer itu kan bar satuannya. Tergantung kalian mau diubah ke Pascal, barnya ke Pascal atau Pascal ke bar. Kalau Pascal ke bar itu dibagi dengan 10/5. Jadi berapa kalau dibagi 10/5? Bagi 10.000. 100.000. 10/5. Bagi 10.000. 10.000. Dibagi 10.000, Bu. Dari Pascal ke bar dibagi 10.000. Iya, benar. Dibagi 10.000. Rp10.000 atau 100.000? Berapa? Dibagi 10.000 atau 100.000? 100.000 deh, Bu. 100.000. Jadi 0,67 bar ditambah 0,5
0,12 bar. Jadi hasilnya 0,793 bar. Seperti ini. Tadi siapa yang jawab dibagi 10.000? Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Yunus. Terus siapa lagi yang lain? Sudah Yunus tok. Ya, nanti dikoreksi ya. Jadi untuk ke Pascal, dari Pascal ke bar itu dibagi 100.000 atau 10 pangkat 5. Terus tadi yang bantu ngitung 12,262 siapa tadi? Kita sambil kenalan ini. Ya, Bu. Siapa? Nur Awandi. Siapa ini? Andi namanya, Bu. Andi. Ya, siap. Jadi seperti ini ya. Ini asal mulanya kenapa mg per A itu dari ini. Jadi P sama dengan P atmosfer ditambah P biasa. P biasa itu kan ada yang rumusnya F dibagi A. F ini kita jabarkan dulu, kan F di sini nggak diketahui. Jadi kita jabarkan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui itu yaitu M atau massa dikali G. G itu kan ketetapan, lalu dibagi A. Terus ini kita hitung satuannya jadi Pascal. Atau misalkan kalian mau ubah dari P atmosfer diubah ke Pascal, nanti kebalikannya, kalau tadi dari Pascal ke bar itu dibagi 100.000, nah dari bar ke Pascal kita kali 100.000. Seperti itu. Yang penting nanti jawabannya sama dan sesuai dengan satuannya. Sudah ya, nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9. Diketahui volume awal gas yaitu 4 meter kubik dan dipanaskan dengan cara isobarik yang volumenya nanti menjadi 8 meter kubik serta tekanan gas yaitu 2 atmosfer. Tentukan usaha gas yang dihasilkan. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu volume awal atau V1, yaitu 4 meter kubik. Lalu P2 atau volume akhir, yaitu 8 meter kubik. Setelah itu yaitu tekanan atau P. P-nya yaitu 2 atmosfer. Atau jika diubah ke Pascal, yaitu dikali 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi atmosfer ke Pascal itu dikali 1,01 dikali 10 pangkat 5. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu usaha atau W. W ini rumusnya apa? Rumusnya yaitu W sama dengan tekanan dikali delta V atau delta volume, selisih perubahan volume. Nah, perubahan volume itu dari V2 ke V1, yaitu V2 min V1. Jadi, W sama dengan P dikali V2 min V1. V2-nya tadi berapa? V2-nya tadi 8, V1-nya 4. Jadi, selisihnya yaitu 4. Sehingga diperoleh nilai W yaitu 8,08 kali 10 pangkat 5 Joule. Seperti itu. Soal nomor 8, tidak ada pertanyaan ya. Jadi ini P-nya itu 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5. Ini pangkat 5 maksudnya. Ini. Jadi dikali 2 kan jadi 2,02 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Udah ya, nomor 8, nomor 9 nggak ada pertanyaan. Jelas ya? Belum, Bu. Belum. Nah, soal nomor 8 ini tadi, misalkan kalian mau ubah ke satuan SI atau Pascal, jadi barnya itu diubah ke Pascal menjadi nanti 79.300 sekian, seperti itu. Misalkan kalian mau ubah.
kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir dari bab 1. Soal nomor 10. Diketahui gas helium sebesar 2000 per 693 pada suhu 27 derajat Celcius, V2 sebesar 14 liter dan V1 sebesar 8 liter. Bila R sama dengan 7,25 Joule per mol K, tentukan usaha yang gas helium tersebut lakukan. Yang dibutuhkan oleh gas helium. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu yang pertama N atau jumlah molekul pada gas helium, yaitu 2000 per 693. Selanjutnya yaitu suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin. Tadi kalau diubah ke Kelvin diapakan? Angka 300 ini dari mana? Ada yang tahu 300 ini dari mana? Halo, kalian masih di sana? Ditambah ya Bu ya. Iya, ditambah berapa tadi? 273. 273. Jadi angka 300 itu diperoleh dari 27 derajat Celcius ditambah 273. Selanjutnya yang diketahui apa? Yang diketahui yaitu V2 14 liter. Kemudian V1 8 liter. Lalu R. R ini juga ketetapan. Tergantung nanti apa senyawanya apa. Kalau ini gas helium, jadi R-nya itu 7,25 Joule per mol Kelvin. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu usaha atau W. W-nya kali ini kita menggunakan rumus NRT ln V2 per V1. Coba kalian hitung apakah perhitungannya sama? N-nya dimasukkan yaitu 2000 dibagi 693. Dikali R, R-nya diketahui yaitu 7,25. T-nya 300 Kelvin. Lalu ln V2 per V1. Ln V2 per V1 berapa? 14 dibagi 8. 14 dibagi 8 berapa? Lalu nanti diln. Coba kalian hitung apakah hasilnya sama atau hasil saya kurang tepat ya. Ini hitungannya kayaknya kurang. Coba kalian hitung. Tiga 3,452 Bu. 3,542. 3,452. 450. Satuannya apa? Warnanya Joule. Betul. Coba yang lain gimana? Apakah sama? Sama, Bu. Sama berapa? 3,542. 3,452. Yang lain gimana? Kita tunggu yang lain dulu ya.
3 atau 3.000 ya? 3.452 Joule. 3.000 atau 3 koma? 3.452. Ya, 3.000 ya. Iya, Bu. Yang lain gimana? Sama? Sama, Bu. Sama. Yang lain? Dari tadi ini tok yang muncul. 4, 5, 2, Joule. Yang lain sama ya? Jadi bab 1 ini kita tadi peroleh rumus apa saja? Ini soal terakhir dari bab 1, kita nanti masuk ke bab 2, tapi kita flashback dulu. Jadi bab 1 ini yang pertama kita peroleh rumus M dari rumus rho. Lalu rumus apa lagi yang diperoleh dari ini, yaitu rumus berat atau W. W-nya tadi di soal terakhir kita menggunakan rumus nRT ln V2 per V1. Di soal nomor 2 ini kita mencari W dari rumus M kali G. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui, kita bisa menggunakan rumus apa. Ini untuk delta T. Convert delta T dari Celsius ke Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Ini untuk tekanan. Tekanan tadi ada bermacam-macam rumus juga. Dari yang P atmosfer dikurangi P vakum, dari P atmosfer ditambah rho GH, dari P atmosfer, rumus P atmosfer yaitu rho GH, karena rumus dasar dari tekanan itu kan rho GH. Untuk ini juga sama P atmosfer dikurangi P. Lalu ini P atmosfer ditambah F per A, atau jika diubah ke ini mg per A itu. Ini untuk mencari W lagi ada rumus yaitu tekanan dikali delta P. Jadi tadi ada beberapa rumus P dan ada rumus W tergantung yang diketahui apa. Nanti kita sesuaikan yang masuk yang rumus yang mana. Seperti itu. Bab 1 cukup ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kita bisa lanjut ke bab 2 ya. Nanti kalian sambil buka-buka lagi materi yang bab 1. Kalian pelajari lagi. Untuk kalian belajar latihan soal yang lainnya. Kalau misalkan ada variasi soal yang lainnya lagi. Baik, kita masuk ke soal bab 2. Energi, transfer energi, dan analisis energi umum. Kita masuk ke soal nomor 1. Sebuah mobil rata-rata mengkonsumsi bahan bakar bensin sekitar 6 liter per hari. Dan kapasitas tangki bahan bakar sebuah mobil adalah sekitar 90 liter. Oleh karena itu, sebuah mobil perlu diisi bahan bakar setiap 15 hari sekali. Densitas bensin berkisar antara 0,68 hingga 0,78 kg per liter. Dengan nilai kalor terendah adalah sekitar 44.000 kJ per kilogram, yaitu 44.000 kJ panas yang dilepaskan ketika 1 kg bensin terbakar habis. Jika sebuah mobil baru dilengkapi dengan 0,2 kg bahan bakar nuklir U-235, tentukan apakah mobil ini akan membutuhkan pengisian bahan bakar dalam kondisi mengemudi rata-rata. Misalkan semua masalah dikaitkan dengan radioaktif dan pembuangan limbah bahan bakar nuklir terselesaikan. Jadi ini soal intermezzo saja. Nanti mungkin tidak keluar di UTS atau UAS, tapi kita
untuk pengetahuan saja ya. Jadi ini ceritanya ada sebuah mobil, rata-rata dia mengkonsumsi 6 liter bahan bakar bensin per hari. Nah, kapasitas tangkinya itu 90 liter. Jadi untuk mengisi bahan bakarnya itu dibutuhkan untuk menghabiskan 90 liter ini dibutuhkan waktu 15 hari. Jadi setiap 15 hari itu mobil ini akan mengisi bahan bakar. Nah, densitas ini sama dengan massa jenis, yaitu 0,68 hingga 0,78. Nah, nilai kalornya yaitu 44.000 kilojoule per 1 kilogram. Kemudian ada mobil baru, dia dilengkapi dengan 0,2 kilogram bahan bakar nuklir. Nah, di sini kita disuruh menentukan apakah mobil ini akan membutuhkan pengisian bahan bakar dalam kondisi mengemudi rata-rata. Jadi, kalau bahan bakarnya diganti nuklir, apakah mobil ini perlu mengisi bensin? Nah, kita jawab yang pertama seperti biasa, yang diketahui apa? Yang diketahui yaitu bahan bakar bensin adalah zat yang tidak dapat dimanfaatkan dengan massa jenis rata-rata yaitu 0,75 kg per liter. Kalau di soal tadi kan diketahuinya kan densitas antara 0,68 hingga 0,78 kg per liter. Nah, di sini ditentukan bahwa massa jenis rata-rata bensin yaitu 0,75 kg per liter. Selanjutnya yaitu bahan bakar nuklir sebenarnya diubah menjadi energi panas. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu apakah mobil ini akan membutuhkan pengisian bahan bakar dalam kondisi mengemudi rata-rata? Jadinya kita jawab. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu massa bensin yang digunakan per hari oleh mobil. Kita menggunakan rumus yang tadi seperti di soal di bab 1 tadi dari rumus Rho. Kita disuruh mencari massa. Massa yaitu Rho dikali V, bensin. Rho-nya yaitu 0,75 dikali V. V-nya itu volumenya itu per hari tadi kan 6 liter per hari. Jadi massa bensin yang digunakan per hari oleh mobil itu sekitar 4,5 kg per hari. Selanjutnya yaitu nilai kalori bensin tadi 44.000 kilojoule per 1 kilogram. Oleh karena itu, energi yang disuplai ke mobil per hari yaitu E besar sama dengan massa bensin dikali nilai kalor, yaitu 4,5 kg dikali 44.000. Kan kalau 44.000 ini kan untuk 1 kilo. Nah, kalau untuk 4,5 kilo itu berapa? Jadi dikalikan menjadi 198.000 kilojoule per hari. Jadi untuk energinya yaitu 198.000 kilojoule per hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang uranium. Fisi lengkap yaitu 0,2 kg dari U235 melepaskan panas sebesar rumusnya seperti ini yaitu 6,73 dikali 10 pangkat 10 kilojoule per kilogram dikali 0,2 kilogram. Maka diperoleh yaitu 13,46 kali 10 pangkat 9 kilojoule. Jadi energinya itu melepaskan panas sebesar 13,46 kali 10 pangkat 9 kilojoule. Sehingga energi bahan bakar tersebut dapat dihabiskan dalam jumlah hari. Kita menghitung jumlah hari, berapa energi yang dihabiskan, yaitu ini 13,49 kali 10 pangkat 9 kilojoule dibagi 198.000 kilojoule per hari. Yaitu maka energi bahan bakar tersebut akan dihabiskan dalam waktu 68.000 hari. Jumlah ini setara dengan sekitar 186 tahun. Tetapi tidak ada mobil yang akan bertahan lebih dari 100 tahun. Jadi mobil ini tidak akan pernah membutuhkan pengisian bahan bakar.
Seperti itu. Ini soal intermezzo nomor 1 untuk pengetahuan saja. Jadi intinya kita disuruh tadi mencari massa untuk mencari energi yang disuplai per hari. Kan energi yang disuplai per hari itu 198.000. Nah, ini kalau kita menggunakan uranium, energinya berapa? Energinya itu sekitar 13,46 kali 10,9 kilojoule, lalu dibagi per hari, kebutuhan per hari. Seperti itu. Soal nomor 1. Paham ya soal nomor 1? Ini soal intermezzo saja, untuk pengetahuan saja. Kalau misalkan kalian mau coba-coba untuk cari bahan bakar apa yang digunakan, kalian bisa mencari menggunakan tahapan-tahapan seperti yang saya jelaskan ini. Gimana? Nomor 1. Nomor 1 nggak bingung ya? Ini hanya soal cerita saja. Masih di sana kan kalian? Masih, Bu. Oh, saya hilang. Masih. Sudah ya soal nomor 1. Saya lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Bisa ya nomor 1 dapat dipahami ya? Bisa, Bu. Ya? Bisa. Jadi saya lanjut ke soal nomor 2. Di sebuah lapangan dilakukan pengamatan terhadap laju angin dan diperoleh kecepatan angin yang stabil sebesar 12 meter per sekon. Tentukan A. Energi angin per satuan massa, B. Energi angin untuk massa 15 kg, dan C. Energi angin dengan laju aliran 1.200 kg per sekon pada udara. Seperti biasa, yang pertama diketahui apa? Yang diketahui yaitu kecepatan angin atau V. V-nya 12 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu energi angin per satuan massa, energi angin untuk massa 15 kg, energi angin dengan laju aliran 1.200 kg per sekon pada udara. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita disuruh mencari energi angin per satuan massa. Ini kita bisa menggunakan rumus E sama dengan energi kinetik. Jadi kita menggunakan rumus energi kinetik, tapi massanya itu nanti dipermassa kan, harusnya kan kalau energi kinetik itu rumusnya setengah mv². Karena energi yang dicari ini energi per satuan massa, maka massanya itu kita hilangkan jadi tinggal setengah V². Jadi V² itu 12 dimasukkan kan V-nya tadi V 12 meter per sekon dikuadratkan dibagi 2. 12 kuadrat itu kan 144 ya. Dibagi 2. Maka diperoleh energi angin per satuan massa yaitu 72 Joule per kilogram. Kilogram itu kan satuan massa. Seperti itu. Untuk yang B ini sama, yaitu energi angin untuk massa 15 kg. Itu sama dengan yang soal nomor 1, soal A. Kita menggunakan rumus energi kinetik. Jadi kita bisa menggunakan rumus energi kinetik seperti setengah E sama dengan setengah M P pangkat 2. Ini pangkat 2 ya maksudnya. Jadi M-nya dimasukkan. M-nya tadi berapa? 15 dikali setengah kali V kuadrat kan tadi diperoleh dari A ini kan sudah dihitung. Makanya langsung dibagi 2. Maka diperoleh hasil untuk energi angin pada massa 15 kg yaitu 1080 Joule. Tidak per kilogram lagi. Karena ini bukan ini untuk 15 kg.
Untuk yang C, energi angin dengan laju aliran 1.200 kg per sekon pada udara. Masih sama seperti tadi, cuma M-nya diubah 1.200 kg per sekon. Nah, ini nanti dikonvert dibagi 1.000. Ini untuk pengkonvertan saja. Diperoleh hasil 86,4 kilowatt. Gimana soal nomor 2? Tahu nggak itu kenapa dibagi 1.000? Tahu? Dari mana? Ada yang tahu dari mana? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Itu dari itu tadi 1.200 kali 72 berapa? 1.200 kilogram per sekon dikali 72 joule per kilogram. Hasilnya berapa? Coba hitung. 86.400, Bu. Satuannya apa? Satuannya apa? Joule per second. Iya, Per- joule per second kan? Benar, Iya. benar joule per second. Nah, dari joule per second itu diubah ke kilowatt. Joule per second diubah ke kilowatt itu dibagi 1.000. Makanya di jawaban ini saya kali dengan 1 kilowatt per 1.000 joule per sekon. Makanya dibagikan tadi diperoleh hasil 86.400 sekian kan? Dibagi 1.000, maka hasilnya 86,4 kilowatt. Jadi ini pengkonvertan satuan saja seperti yang soal-soal tadi sebelumnya. Gimana, sudah paham 1.000 ini dari mana? Paham ya? Ya, Itu Bu. tadi yang Paham, siapa Bu. yang tadi? Yunus juga. Yunus, ya, siap. Paham, yang lain juga paham ya? Ya, paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Jika diketahui torsi sebesar 500 nanometer dengan kecepatan putar poros sebesar 8.500 putaran per menit atau RPM. Tentukan daya yang ditransmisikan melalui poros mobil. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu torsi atau T, simbolnya T yaitu 500 nanometer. Kecepatan putaran poros atau N dot yaitu 8.500 RPM. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu daya yang ditransmisikan melalui poros mobil atau W dot. Jawab yaitu kita menggunakan rumus W dot sama dengan 2pi N dot kali T. 2pi dikali 8.500 RPM per menit kan dikali torsinya itu 500 nanometer. Apakah kalian tahu kalau ini kenapa dibagi kenapa dikali 1 menit per 60 sekon dan ini dikali 1 kilojoule per 1.000 nanometer. Tahu ini dari mana? Radian per menit, Bu. Itu diubah ke Iya. second. Benar. Jadi kalau misalkan diketahui ini kalian langsung ubah nggak apa-apa. Jadi ini kan per menit. Menit diubah ke sekon. Kalau yang ini dari mana? Kenapa ini di 1 kilojoule per 1.000 nanometer? Kenapa? Soalnya masih Newton meter, kalau Joule itu kilonewton. Nah, benar. Jadi ini sama, convert dari nanometer ke kilojoule. Seperti itu. Coba kalian hitung apakah hasilnya sama.
Sama nggak ini? Pi-nya kita menggunakan Pi itu kan ketetapan juga kan? 22/7 atau 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 8.500 dikali 500 dibagi 60.000. Apakah hasilnya sama? Gimana sama hasilnya? Gimana? Sudah selesai belum? Hitung. Gimana sama hasil hitungannya? Sama ya? Yaitu hasilnya 444,8 kilojoule. Kalau diubah ke kilowatt itu sama kan, satuan kilojoule ke kilowatt itu sama, jadi tidak usah diubah. Oleh karena itu, daya yang ditransmisikan melalui poros mobil yaitu sebesar 444,8 kilowatt. Karena daya kan satuannya watt atau kilowatt bisa. Sudah ya, soal nomor 3 bisa di skip. Soal 1 sampai 3 ditanyakan. Belum, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah mobil seberat 1.250 kg melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Sekarang, mobil mulai mendaki bukit dengan kemiringan 45 derajat secara horizontal. Jika kecepatan mobil konstan selama pendakian, tentukan daya tambahan yang harus diberikan oleh mesin. Yang pertama diketahui yaitu massa mobil atau M, yaitu 1.250 kg. Sudut kemiringan bukit yaitu 45 derajat. Untuk kecepatannya yaitu 100 km per jam. Itu diubah ke meter per sekon. Kalau diubah ke meter per sekon, benar nggak itu jawabannya? 27,78. Coba kalian sambil hitung ya. Kalau 100 km per jam diubah ke meter per sekon, apakah benar 27,78? Lalu yang ditanyakan apa?
Yang ditanyakan yaitu daya tambahan yang harus diberikan oleh mesin atau W dot. Jawabnya yaitu kita menggunakan rumus W dot sama dengan M kali G dikali delta Z per delta T. Delta Z itu jarak per waktu. Jarak per waktu itu kan kecepatan kan. Jadi makanya di setelahnya itu di selanjutnya itu kita menggunakan rumus M G kali V itu harusnya V kecil dikali sin karena ada sudut kemiringan yaitu sin 45 derajat. Benar nggak? V-nya dari 100 km per jam diubah ke meter per sekon. Hasilnya 27,78. Benar, Bu. Benar. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan. Kalau benar, jadi kita masukkan M-nya tadi berapa? M-nya 1250 kg dikali G. G-nya percepatan gravitasi yaitu 9,81 dikali V kecepatan yaitu 27,78 meter per sekon dikali sin 45 derajat. Coba kalian hitung apakah hasilnya sama seperti yang di slide. Gimana hasil perhitungan kalian sama? Kalau saya nemunya 240.877, Bu. Ya, itu apa? Pembulatan saja kayaknya nanti yang ini yang membuat beda. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Gimana yang lain hasilnya? 240 atau 238? Yang lain ngitung ya. Ini mana nggak ada suaranya? Ya, jadi hasilnya itu sekitar ya itu 238 sampai 240 itu nanti yang membedakan itu biasanya pembulatannya ya. Satuannya yaitu joule per sekon, kita ubah ke kilojoule per sekon atau nanti untuk ke kilowatt yaitu kalau diubah ke kilojoule dulu yaitu dibagi 1000 maka hasilnya 238,4 atau 240 kilojoule per sekon diubah ke kilowatt sama yaitu 238,4 atau 240. Itu nanti tetap saya benarkan karena biasanya pembulatannya yang beda. Udah ya soal nomor 4 udah jelas ya. Bisa lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Tentukan daya yang diperlukan untuk mempercepat mobil 1.200 kg dari keadaan diam hingga kecepatan 110 km per jam dalam 30 sekon di jalan datar. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu massa mobil atau M,
yaitu 1.200 kg. Kecepatan akhir yaitu 110 km per jam. Diubah ke meter per sekon, maka hasilnya yaitu 30,5 meter per sekon. Waktu yaitu 30 sekon. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu daya yang diperlukan untuk mempercepat mobil atau W dot. Kita jawab menggunakan rumus ini. W sama dengan setengah M kali delta V, yaitu V2 min V1. Kita masukkan M-nya. M-nya diketahui kan 1.200 dikali, ini langsung 30,5 bisa, karena ini tadi belum saya ubah, jadi saya menggunakan ini. Misalkan dimasukkan yang 30,5, yaitu berarti langsung 30,5 kuadrat dikurangi V1. V1 itu kan dari keadaan diam, berarti belum ada kecepatan kan? Maka hitung dulu 30,5 kuadrat itu hasilnya berapa? Coba kalian hitung. Jadi W sama dengan 930,25. 930,25. Iya, Bu. Untuk yang kuadratnya, hasil kuadrat. Iya. Iya, Bu. 30,5 kuadrat. Nah, lalu dikalikan dengan ini, 1/2 kali 1.200. Berapa? Dikali 930,25. Seperti ini ya. 558.150. 1.150. Nah, ini kan di convert lagi atau diubah ke satuan kilojoule per kilogram. Maka diubah ke dibagi 1.000, maka diperoleh hasil 558,2 sekian, gitu ya. Iya, benar. Iya, Bu. Iya. Nah, ini untuk yang W per T. Tapi yang ditanyakan dalam 30 sekon. Maka W dotnya yaitu W per delta T. W-nya kita memakai ini yang kilojoule dibagi 30 sekon. Maka hasilnya 18,6 kilowatt. Apakah benar 18,6 kilowatt? Coba dihitung. Benar, Bu. 18,605. 18,605 kilowatt. Jadi daya yang diperlukan untuk mempercepat mobil adalah 18,6 kilowatt. Seperti itu. Gimana ini soal nomor 1 sampai nomor 5? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi seperti ini. Kalau kalian punya, ini diubah menjadi 30,5 meter per sekon. Gimana soal nomor 5? Ada yang ditanyakan? Iya, lain mana ya suaranya? Nggak ada suaranya. Sudah ya soal nomor 5? Jelas ya? Jelas, Bu.